Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan beroleh membuatku terteguh. Jangan ikut peduliku, kadang-kadang tanpa terang. Tapi Tuhan membimbingku hingga aku terjaga. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dibekanya kawanku ada. Bukan pula orang lain, Hingga aku didekat. Betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Kasih Tuhan yang ajaib. Kasih Tuhan yang Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kembali kita masuk di dalam renungan Morning Call yang disediakan oleh Departemen Pelkes dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Dan pagi hari ini saya akan mendampingi Bapak Ibu Saudara. Saya Pendeta Erik Edward Hetaria, Ketua Majelis Jemaat dari GPB Penabur yang ada di Jakarta Timur. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam renungan, mari kita bersatu dalam doa. Kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita bisa mengerti makna dari firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih. Kembali pagi-pagi hari ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu, kami berlutut, memohon bimbingan-Mu sepanjang hari ini. Dan karena itu kami akan membaca firman yang akan menjadi dasar di dalam kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Dan Bapa, kuasalah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati akan makna firman ini dengan menjadikannya pedoman di dalam kami melangkahkan kaki kami, di dalam kami beraktivitas sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan atau renungan pada pagi hari ini sesuai dengan sabda Bina Oma diambil dari kitab Hagai. Hagai pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bacaan dari kitab Hagai pasal pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Bunyinya demikian. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam.
bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi kamu membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya membaca, mendengarkan, dan merenungkan, namun berusaha memahami dan menghayati makna firman dengan menerapkannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah situasi wabah pagebluk atau pandemik COVID-19 pada saat ini, ada banyak dari kita yang terdampak pandemik ini. Bukan hanya bicara mengenai negeri tercinta ini, negara kesatuan Republik Indonesia, tapi berbagai macam bangsa di belahan lain di muka bumi juga terdampak. Mungkin kita di sini terdampak dalam berbagai macam hal ya, karena dampak ini ada di berbagai macam bidang kehidupan. Terdampak mungkin secara ekonomi. Ada saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Berusaha untuk mengembangkan usaha, wira swasta, wira usaha yang dirintisnya, namun kembali mengalami kegagalan-kegagalan. Belum lagi mungkin mereka terdampak dalam arti terpapar pandemik ini. Dan semua itu membuat kita terus bertanya-tanya, mengapa begitu berat hidup ini? Kami sudah berupaya sedemikian rupa, namun kenapa terus mengalami kegagalan demi kegagalan? Dan pengalaman-pengalaman semacam ini mungkin tidak jauh berbeda dari pengalaman bangsa Israel di dalam bacaan kita pada saat ini. Maksudnya coba kalau kita baca di ayat yang ke-6 Bapak Ibu ada tertulis, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kita udah usaha banyak nih, modal gede nih, tapi kok hasilnya sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Dalam arti sepertinya setiap usaha kita, jerih payah kita, setiap tetes keringat kita berlalu sia-sia. Ini gambaran bangsa Israel di dalam kitab Hagai ini. Mungkin kalau kita perhatikan sepertinya kok nggak jauh beda ya. Apalagi tengah-tengah situasi kondisi pada saat ini yang dimana bangsa-bangsa lain juga sudah jatuh di dalam resesi. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita bicara mengenai kitab Hagai ini, bacaan kita konteksnya berbicara tentang bangsa Israel yang mereka baru pulang dari pembuangan di Babel. Gitu. Kalau kita baca di dalam kitab Ezra, pasal pertama kita bisa lihat di situ bagaimana Kores, Raja Persia, perkenankan mereka pulang dari pembuangan. Mereka pulang ke Yerusalem. Bahkan di situ diperintahkan oleh Kores untuk mereka diperlengkapi, dibekali untuk mereka bisa membangunkan bait Allah di Yerusalem. Karena Kores tahu bahwa dia menjadi raja besar karena perkenanan dari Allah orang Israel. Dibekali dengan emas, perak, dan sebagainya. Namun ketika mereka kembali ke Yerusalem, rencana mereka untuk membangun bait Allah itu terkendala. Ada begitu banyak tekanan, intimidasi dari bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka pada waktu itu. Dan karena begitu banyaknya, beratnya tekanan, akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak menyelesaikan pembangunan bait Allah.
Dan mereka hanya fokus dengan kebutuhan hidup mereka. Mereka hanya membangun rumah untuk mereka masing-masing. Dan pekerjaan pembangunan bait Allah terlantar. Itu sebabnya Allah menghukum mereka dengan krisis ekonomi seperti kita baca di ayat yang kelima, yang keenam ini. Kan teguran itu kalau kita baca dari ayat 3, firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai berbunyi di ayat yang keempat, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Mereka ditegur gitu. Kamu biarkan bait Allah itu terlantar. Kamu hanya sibuk membangun rumahmu sendiri. Itu sebabnya ayat yang kelima dikatakan di situ, perhatikanlah keadaanmu. Di ayat yang ketujuh juga bunyi yang sama. Perhatikanlah keadaanmu. Maksudnya apa? Perintah untuk mereka introspeksi diri. Allah menghukum mereka karena mereka menelantarkan tugas untuk pembangunan bait Allah, sehingga mereka dibiarkan jatuh di dalam krisis ekonomi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan renungan pada saat ini, cerita Hagai, dan kita bandingkan dengan kehidupan kita pada saat ini, mungkin Bapak Ibu berkata, loh, kami perhatikan kok bangunan bait Allah di gereja kami. Kami berikan yang terbaik. Sudah jadi, sudah bagus, sudah keren. Tapi kenapa hidup kami masih susah? Kenapa kami terdampak begitu berat dengan pandemik pada saat ini? Bapak Ibu Saudara, bait Allah tidak hanya bicara mengenai gedung, tempat kita beribadah. Saya kutip di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Ada tertulis, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 tertulis, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini di sini bicara di dalam bacaan kita bahwa bait Allah tidak hanya bicara mengenai gedung tempat kita beribadah. Bait Allah adalah diri kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kita. Dan baca itu mau berbicara, sudah belum kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Pembangunan bait Allah itu berbicara tentang pembangunan diri kita. Mempergunakan diri kita untuk mempermuliakan Allah. Sudah kita lakukan itu belum? Atau cenderung hanya mempermalukan Allah? Mempermalukan seperti apa? Ya, dengan melalaikan pekerjaan Tuhan. Sama seperti dilakukan oleh bangsa Israel. Melalaikan pekerjaan pembangunan bait Allah. Melalaikan pekerjaan pembangunan bait Allah yang merupakan tubuh kita. Saya tahu, saya mengerti bahwa kita semua punya banyak kebutuhan. Dan di dalam kondisi pandemi pada saat ini, ada banyak godaan, tantangan, halangan, rintangan yang mungkin membuat kita hanya, sudah, nanti dululah soal pelayanan, nanti dululah soal pekerjaan Tuhan. Kita berusaha untuk survive dulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Tuhan sedang memperkenankan masalah demi masalah datang menghampiri kehidupan kita, percayalah, itu adalah saat di mana Tuhan sedang mengupgrade kualitas hidup kita. Apakah hidup kita betul-betul untuk mempermuliakan Allah? Dan kita tidak lalai mempergunakan tubuh kita untuk mempermuliakan Allah dengan melakukan pekerjaan Tuhan. Karena tidak sedikit dari Bapak Ibu Saudara ya, saudara-saudara kita yang di dalam penataran karena kondisi pada saat ini banyak yang undur dari pelayanan gitu. Banyak yang melalaikan kehendak Allah. Bahkan mungkin seperti orang Israel hanya sibuk mengurus kepentingan sendiri. Semangat untuk melayani menjadi kendor. Mengurusi kepentingan sendiri. Padahal Bapak Saudara, kalau kita bicara mengenai mengurus kepentingan kita,
kepentingan kita tidak akan pernah selesai gitu loh. Ketika kita mau memenuhi kebutuhan fisik dan materi tidak akan pernah puas, tidak akan pernah selesai. Kita seharusnya mengatur dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ini catatan untuk kita. Karena apa yang seharusnya kita atur tetapi tidak kita atur akan berbalik mengatur kita. Itu perlu kita perhatikan. Kalau kita tidak bisa mengatur apa yang kita butuhkan, segala sesuatunya akan mengatur kehidupan kita. Kita yang harus mengatur soal kebutuhan fisik, materi, dan sebagainya. Karena kalau kita hanya mengejar itu, tidak akan pernah puas, Bapak Ibu. Tidak akan pernah puas. Jadi catatannya untuk kita adalah, ketika firman ini berkata, perhatikanlah keadaanmu. Mari kita memperhatikan keadaan kita. Mari kita introspeksi diri. Kemarin tanggal 31 Oktober kita keluarga besar Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, kita merayakan ulang tahun kita. Hari ulang tahun kita yang ke-72. Usia yang cukup matang. Sudah belum di ulang tahun yang ke-72 Gereja Protestan Indonesia bagian Barat ini, kita juga turut membangun Bait Allah yang merupakan tubuh kita untuk mempermuliakan Allah dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena yakinlah ketika kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang jauh lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Bukan berarti ketika, berikan saja yang terbaik kepada Tuhan dan iman itu akan membuat segala sesuatu jadi mudah. Tidak. Iman tidak membuat segala sesuatu menjadi mudah dalam hidup ini. Tetapi iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin di dalam percaya kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik. Mari kita introspeksi diri. Apa yang sudah saya lakukan dengan tubuh saya untuk mempermuliakan Tuhan? Mari, jangan lalaikan pekerjaan pembangunan Bait Allah, di mana tubuh kita yang merupakan Bait Allah ini kita pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Melalui tutur kata, perilaku, dan hadirkan terus damai sejahtera juga merupakan visi GPIB. Sejauh mana kita sampai saat ini mewujudkan tugas menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan Tuhan. Dimanapun kita berada, Bapak Saudara, hadirkan damai itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengamini firman Tuhan ini. Kita bersatu dalam doa. Kembali puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Juga firman yang boleh bersama-sama kami baca, dengar, dan renungkan. Firman yang mengingatkan kami, jika mungkin karena kebutuhan hidup kami, karena tekanan berbagai macam pergumulan yang datang silih berganti, badai yang kerap datang menghantam bahtera kehidupan kami, sehingga membuat kami hanya sibuk memperhatikan kebutuhan kami, sibuk memperhatikan akan apa yang menjadi kebutuhan kami di dalam kondisi pandemik pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk tetap ingat akan tugas panggilan yang Tuhan sudah amanatkan kepada kami, untuk kami tetap bisa berikan yang terbaik, mempermuliakan Tuhan dengan membangun terus diri kami yang merupakan Bait Allah. Sehingga dalam setiap tutur kata, perilaku kami, di mana kami berada, di mana kami pun berkarya, kami bisa jadi alat damai sejahtera Tuhan. Ampuni kami jika mungkin selama ini kami hanya datang menggerutu, mengeluh, menuntut. Tuhan, pakai kami siap menjadi alat damai sejahtera, menjadi saluran berkat dan perpanjangan tangan Tuhan. Dan kami mau serahkan sepanjang hari ini, dari pagi ini hingga matahari terbenam, hingga kami akan terlelap nanti ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pakai kami untuk hadirkan damai dimanapun kami berada dan berkarya. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami serahkan beralaskan hanya di dalam nama Kristus Yesus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.